Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 5 Juli 2023. IHSG-nya hijau 0,56%. Saya yakin ada banyak trader yang tersenyum. Ya, kinerjanya membaik karena memang IHSG-nya kelihatannya akan terus menguat ya. Saya harapkan sih seperti itu supaya saham-saham yang dikumpulin di area sekitar sini itu bisa naik lebih tinggi pada saat IHSG menuju ke area resisten di sekitar trendline kuning yang putus-putus ini gitu ya. Jadi seperti biasa kalau IHSG menghijau tentu lebih banyak saham yang hijau, dan saya harus ingatkan kembali kalau IHSG hijau biasanya yang menggerakkan itu saham-saham blue chip. Jadi kalau IHSG-nya hijau, saham-saham yang besar, kapitalisasi besar itu hijau, lebih gampang memudahkan IHSG. Kalau IHSG-nya merah, maka mereka juga yang merah, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat IHSG, ya kita tradingnya di saham-saham yang menjadi penggerak utama IHSG. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman yang mau bergabung silahkan langsung subscribe. Di sini teman-teman bisa mendapatkan sudut pandang lain dari saham yang teman-teman mungkin incar atau udah pegang, dengan cara menuliskan saja kode sahamnya di kolom komentar. Seperti biasa, teman-teman boleh subscribe, tapi jangan di-share. Ya enggak? Sebab kalau cuan, nanti banyak yang datang mendekat, pengen minjem duit. Tapi kalau giliran rugi, nggak ada yang datang mau minjemin duit. Gitu ya. Jadi kalau cuan diam-diam aja, kalau rugi Anda mesti teriak-teriak, seluruh dunia harus tahu bahwa Anda rugi supaya nggak ada yang datang minjem duit gitu ya. Kita mulai dengan PAK. Nah, PAK ini baru IPO di sini ya, tanggal 8 Februari 2023. Jadi baru beberapa bulan, sehingga ini meskipun ada di all time high itu tidak terlalu menarik saya. Karena ini harganya masih sangat-sangat mudah dimainkan gitu ya. Jadi masih belum terdistribusi merata ke banyak trader, sehingga ada beberapa pihak yang mungkin sangat dominan sehingga bisa mempengaruhi pergerakan harga. Kalau ada satu pihak yang terlalu dominan, maka teknikal akan kurang berfungsi, sehingga di sini saya agak-agak gimana ya untuk mengatakan PEC ini belum bisa kita lihat secara teknikal dengan lebih bagus gitu ya, karena masih sangat mudah dikendalikan oleh sebagian pihak. Di sini teman-teman lihat saya punya support ada di sekitar 216 dan resisten saya letakkan di sekitar 276. Ini merupakan perkiraan area resisten, sebab dalam kenyataannya saham-saham yang baru IPO gini ini masih sangat-sangat sulit untuk kita menganalisa di mana support ataupun di mana resistennya. Tapi dengan pakem teknikal seperti biasa, area-area pucuk seperti ini kita duga sebagai support ataupun sebagai resisten. Dalam saham-saham yang baru IPO seperti ini, saham yang ada di all time high itu menjadi sangat berisiko, karena saat di all time high bisa saja langsung dibanting dan turun-turunan terus, sehingga tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Kita coba lihat saham SMRA. Ini pernah kita bahas di tanggal 25 Mei, artinya itu ada di sekitar sini ya. Di sekitar sini kita bahas, kemudian sempat naik menuju resisten, kemudian mengalami retracement lagi. Itu biasa ya. Jadi sekarang kita lihat ini kemungkinan udah masuk area support. Jadi ini bisa kita katakan ini udah mulai rebound dari area support, sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli saham SMRA, saya kira ini saat yang cukup bagus, saat yang cukup tepat, mengingat baru saja rebound dari area support. Kita duga SMRA ini akan menuju ke area resisten di sekitar 710 sampai 720 di area kotak merah sini ya.
Support ini ada di sini, jadi ini supportnya ada di area kotak kuning di sekitar 640-an. Tapi kalau teman-teman lihat ini di sini ada di 650, ya sudahlah, itu dalam range area support. Kira-kira 3% ke atas dan 3% ke bawah dari area yang kita duga sebagai area garis support ataupun resistance seperti itu. Karena memang nggak bisa exactly, nggak bisa presisi banget tepat di titik tersebut karena memang pasarnya sangat-sangat dinamis, sehingga support dan resisten itu selalu kita baca dalam bentuk range. Berikutnya kita punya SAME. Nah, SAME ini juga pernah kita bahas di tanggal 21 Mei. Jadi waktu kita bahas itu 21 Mei itu, ya 21 Mei apa 21? Ya 21 Mei ya, bukan 21 Juni kan, 21 Mei berarti masih ada di sekitar sini. Masih sangat baru ya, masih relatif baru, bahkan ini analisanya masih bekerja gitu ya, masih seperti yang kita analisa pada tanggal 21 Mei. Jadi teman-teman bisa melihat di sini kita 21 Mei berarti ada di sekitar 21 Mei, 21 Juni kali ya. 21 Juni mungkin kita ada di sini. Ya, karena tampaknya ini masih baru aja kita analisa ya. Jadi ini area support. Nah, kita lihat area support sudah sampai, kemudian dia udah mulai rebound. Hari ini turun merah. Apakah ini pertanda buruk? Saya kira bukan ya, bukan pertanda buruk karena kita lihat penurunan hari ini meskipun candlenya cukup besar, teman-teman lihat di sini volume transaksi mengecil. Artinya ini belum bisa kita katakan sebagai suatu tanda bahaya, bahkan mungkin ini adalah suatu kesempatan untuk mengumpulkan saham SAME. Mengingat di sini area support ya di sekitar 330-an, ini area support sudah mulai tersentuh dan ini bisa menjadi tempat kita untuk melakukan action sehingga risiko yang kita hadapi tidak terlalu besar. Begitu turun menembus area support, kita buang, kita jual sehingga kerugian yang kita hadapi tidak terlalu besar. Targetnya ada di sekitar area kotak kuning di sekitar 372 gitu ya. Atau bahkan kalau teman-teman yang ingin membeli saat SAME menembus resisten, teman-teman bisa menargetkan sampai ke 410 di area kotak merah sebagai tempat untuk ambil cuan. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Salam cuan untuk kita semua.